Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok 12. Podcast ini merupakan podcast dari mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membahas topik seputar dunia kenotariatan, PPAT, pertanahan, dan juga praktik hukum agraria di Indonesia. Podcast ini juga merupakan bagian dari bentuk presentasi kelompok kami dengan sesi santai namun tetap berbobot. Dan dari hasil kajian kami, tentunya kami harap dengan dibuatnya podcast ini dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh teman-teman yang lain mengenai akta pembagian hak bersama, atau kita bisa sebut juga dengan akta APHB. Dan buat yang penasaran mengenai akta APHB ini sendiri, kita akan memaparkan penjelasan dari akta APHB itu dan juga mengenai dasar hukumnya. Lalu kelompok kami telah melakukan analisis salah satu akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT, dan kami akan kupas tuntas satu persatu apakah akta tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau justru akta ini tidak mengikuti ketentuan yang ada. Nah, seperti yang kita tahu bahwa PPAT merupakan pejabat pembuat akta tanah yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik terdiri dari akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta pemberian HGB di atas HM atau HP, PHT, APHB, dan SKMHT. Fokus kita kali ini adalah untuk membedah atau menganalisis mengenai akta pembagian hak bersama sebagai bagian dari mata kuliah pembuatan akta PPAT. Pertama, sebelum kita membahas lebih detail mengenai akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT, di sini saya mau menjelaskan mengenai pengertian akta pembagian hak bersama ini. Pembagian hak bersama adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah untuk membagi hak atas properti atau tanah yang dimiliki bersama. Misal warisan atau harta gono gini menjadi hak individu. Akta pembagian hak bersama mengakhiri kepemilikan bersama dan mengubahnya menjadi hak tunggal atau pribadi. Kali ini kita akan membahas tentang kapan akta pembagian hak bersama atau akta APHB dilaksanakan. Akta APHB biasanya dilaksanakan ketika suatu hak atas tanah dimiliki secara bersama-sama, misalnya karena warisan. Lalu para pemegang hak sepakat untuk membagi hak tersebut menjadi milik masing-masing. Untuk dapat mengakhiri hak bersama tersebut harus dilakukan pembagian hak bersama sesuai dengan kesepakatan masing-masing pemegang hak. Akta ini akan membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Salah satu dasar hukum mengenai akta APHB diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi, pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang. Menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pemegang hak bersama tersebut. Berdasarkan isi pasal tersebut menyatakan bahwa pembagian hak bersama atas tanah didaftarkan berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti adanya kesepakatan para pemegang hak bersama dan harus dibuat oleh PPAT. Baik, adapun persyaratan pembuatan APHB dan ada beberapa dokumen yang dibutuhkan, yaitu surat keterangan waris yang diketahui oleh lurah dan camat, fotokopi kartu tanda penduduk para ahli waris dan 2 orang saksi, fotokopi kartu keluarga para ahli waris, akta perkawinan orang tua para ahli waris, surat kematian pewaris, sertifikat asli beserta fotokopinya. Lalu dibutuhkan juga surat setoran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan juga bukti bayar pajak setelah dilakukan validasi di kantor dinas pendapatan, pengolahan keuangan dan aset daerah. Ada juga bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terakhir, akta pembagian hak bersama, dan juga surat-surat lainnya seperti surat pernyataan, surat kuasa. Jadi, kalau kamu bikin akta PHB, prosedurnya cukup jelas dan berurutan. Yang pertama, para pemegang hak bersama harus sepakat dulu soal pembagian, siapa dapat berapa bagian, dan apakah haknya mau dibagi menjadi bidang-bidang terpisah atau tidak. Setelah itu, semua pihak menyiapkan dokumen penting seperti sertifikat tanah, fotokopi KTP, dan kakak para pemilik bersama. Bukti haknya yang mendasari, serta dokumen pajak dan surat-surat lainnya yang diminta PPAT. Lalu semua pihak datang bersama ke kantor PPAT, di mana PPAT akan memeriksa dokumen, menyusun draft akta PHB, membacakannya di depan para pihak, dan jika setuju, semua menandatangani akta di atas materai. Jika ada pemisahan bidang fisik, salah satu pihak mengajukan pengukuran ke kantor pertanahan. Lalu tim pengukur akan menentukan batas dan menerbitkan surat ukur untuk tiap bidang. Dasar pembagian hak
bersama setelah diverifikasi status hak bersama diubah menjadi hak individual dan masing-masing pihak akan menerima sertifikat atas bagian tanah yang menjadi hak mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke bagian awal akta. Di bagian awal akta ini biasanya yang pertama kita lihat itu kepala aktanya dulu. Nah, di sini sudah tertulis judul akta yaitu Akta Pembagian Hak Bersama atau juga disebut dengan Akta APHB. Dari judul tersebut sebenarnya langsung bisa diketahui jenis perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yaitu pembagian hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki secara bersama. Yang intinya, akta ini memuat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri status kepemilikan bersama atas suatu hak atas tanah agar salah satu pihak dapat menjadi pemegang hak tunggal. Setelah judul, pada kepala akta juga dicantumkan nama PPAT lengkap dengan gelarnya, sarjana hukum magister kenotariatan, daerah kerja, dasar pengangkatan berupa nomor dan tanggal surat keputusan, serta alamat dan nomor telepon kantor PPAT. Pencantuman identitas pejabat pembuatan akta ini penting karena menunjukkan legalitas dan kewenangan PPAT dalam membuat akta tersebut. Ketentuan mengenai bentuk dan format akta PPAT ini juga sudah sesuai dengan pasal 96 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 8 tahun 2012 yang mengatur bentuk-bentuk akta PPAT, salah satunya yaitu akta pembagian hak bersama. Selain itu, APHB atau juga disebut dengan akta pembagian hak bersama juga berkaitan dengan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Kemudian setelah judul terdapat nomor akta itu nomor 4 tahun 2024. Nah, nomor akta ini penting karena menjadi identitas administratif dan dari suatu akta PPAT. Biasanya nomor ini menunjukkan urutan akta yang dibuat oleh PPAT dalam 1 tahun menjabat. Jadi fungsi nomor akta bukan hanya formalitas, tapi juga untuk protokol, pencatatan, dan penelusuran apabila nantinya diperlukan dalam proses pembuktian hukum. Lalu setelah itu dicantumkan juga keterangan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuktian akta yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Juni 2024. Bagian ini menunjukkan kapan akta tersebut dibuat dan diterangkan di hadapan PPAT. Selanjutnya disebutkan bahwa telah hadir di hadapan PPAT disebutkan nama pejabatnya sekian, pejabat PPAT-nya sekian dan dengan gelarnya yaitu sarjana hukum magister kenotariatan. Lalu disebutkan pula bahwa PPAT diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional tanggal sekian nomor sekian. Lalu yang dimaksud dengan sebagai PPAT ini ditegaskan sebagai pejabat pembuatan akta tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Terakhir disebutkan pula daerah kerja kotanya yaitu Kota Tangerang serta alamat kantor PPAT. Berdasarkan analisis ini, bagian awal akta tersebut sudah membuat unsur-unsur yang diperlukan dan telah sesuai dengan format akta PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 8 tahun 2012 serta ketentuan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Bagian komparisi, dalam akta pembagian hak bersama, seluruh pemegang hak asal harus hadir atau diwakili secara sah. Komparisi menjelaskan apakah seorang bertindak untuk diri sendiri, mewakili anak di bawah umur, atau bertindak berdasarkan surat kuasa otentik. Kehadiran seluruh pihak ini mutlak diperlukan karena akta pembagian hak bersama bertujuan untuk mengakhiri kepemilikan bersama menjadi kepemilikan perseorangan atau bagian yang lebih spesifik. Komparisi harus mengurai secara rinci identitas dari para pihak pemegang hak bersama lainnya. Hal ini mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, serta domisili. Selain identitas diri, komparisi wajib menjelaskan dasar kedudukan mereka, misalnya sebagai para ahli waris dari almarhum, pemegang hak terdahulu berdasarkan surat keterangan waris yang sah. Untuk para pihak di dalam akta ini, yang pertama itu ada Tuan O sebagai pihak pertama dan juga Tuan R sebagai pihak kedua, yang dimana mereka secara bersama-sama merupakan pemegang hak atas hak milik nomor 33 garing kunciran, yang dimana mereka telah sepakat untuk mengakhiri kepemilikan bersama atas hak bersama tersebut. Pihak pertama dalam hal ini yang akan memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari hak milik nomor 33 garing kunciran tersebut. Pembagian hak bersama ini juga meliputi segala sesuatu yang ditempatkan, ditanam, dan didirikan di atas tanah tersebut, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, atau yang menurut sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan. Dalam hal ini juga, para pihak menerangkan bahwa pembagian hak bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh salah satu pihak. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, dalam akta pembagian hak bersama ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah dilakukan pembagian hak atasan bersama tersebut. Dalam pasal 1, memuat tentang peralihan dan kepemilikan hak setelah pembagian dilakukan.
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sejak akta ditandatangani, hak bagian tanah masing-masing sudah menjadi milik pihak yang memperolehnya. Selain itu, seluruh keuntungan maupun kerugian atau beban atas tanah tersebut menjadi tanggung jawab pihak penerima hak. Dalam pasal 2, memuat tentang kondisi objek tanah yang diterima oleh masing-masing pihak. Tanah diterima sesuai keadaan saat ini atau apa adanya, dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan terkait kerusakan ataupun cacat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dalam pasal 3, memuat pernyataan bahwa kepemilikan tanah hasil pembagian tidak melebihi batas maksimum penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam pasal 4, memuat ketentuan apabila terdapat perbedaan luas tanah antara yang tercantum dalam akta dengan hasil pengukuran Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Dalam hal tersebut, para pihak sepakat menerima hasil pengukuran resmi dari BPN. Dalam pasal 5 memuat jaminan dan pernyataan dari para pihak. Para pihak menjamin bahwa identitas dan dokumen yang diberikan kepada PPAT adalah benar dan sah. Selain itu, para pihak juga menjamin bahwa sertifikat tanah yang diserahkan adalah asli, tidak dipalsukan, dan tidak pernah diterbitkan duplikatnya. Atas hal tersebut, para pihak membebaskan PPAT dan saksi-saksi dari segala tuntutan di kemudian hari. Pasal 6 memuat pilihan domisili hukum para pihak, dan dalam pasal ini ditentukan bahwa apabila terjadi sengketa, para pihak memilih kantor Pengadilan Negeri Tangerang sebagai tempat penyelesaian perkara. Di dalam pasal 7 memuat ketentuan mengenai biaya pembuatan akta dan biaya peralihan hak. Dalam akta ini disebutkan bahwa seluruh biaya dibebankan kepada pihak kedua. Dan selanjutnya, pada bagian penutup akta dijelaskan mengenai identitas para saksi, proses pembacaan akta di hadapan para pihak, serta penandatanganan akta sebagai bukti bahwa isi akta telah dipahami dan disetujui bersama. Dan sampailah di bagian akhir akta atau closing dari akta, pembagian hak bersama. Pada bagian ini biasanya ditegaskan bahwa akta telah dibacakan oleh PPAT kepada para pihak, dipahami seluruh isinya, kemudian ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT sebagai bentuk persetujuan serta pengesahan akta tersebut. Bagian penutup ini sangat penting karena menjadi bukti bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai prosedur hukum dan atas kesadaran para pihak tanpa adanya paksaan. Dengan ditandatangani akta tersebut, maka pembagian hak bersama atas tanah memiliki kekuatan hukum dan dapat didaftarkan ke kantor pertahanan untuk penerbitan sertifikat baru sesuai bagian masing-masing pihak. Sekian pembahasan mengenai akta pembagian hak bersama atau PHB. Sampai jumpa di pembahasan hukum ketentuan berikutnya.